Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini setelah sholat subuh berjamaah kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu tentang al-kabair ataupun dosa-dosa besar. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dosa besar ke-17. Dalam bahasa Arabnya adalah liwat, ya, liwat ini dosa besar ke-17. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sebelum itu hendaknya kita senantiasa mengikhlaskan niat kita untuk thalabul ilmi, kemudian juga selalu bersemangat untuk menuntut ilmu syar'i, karena ini adalah salah satu hal yang memudahkan jalan kita menuju jannah atau menuju perjalanan kita yang hakiki, yaitu hidup sesudah mati. Nanti bekalnya adalah dengan ilmu yang kita pelajari. Salah satunya Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi pandemi ini, kalau kita membaca referensi, maka di situ ada sebuah pembahasan bahwa Al-Quran itu bisa menumbuhkan daya tahan tubuh manusia atau imunitas. Nah, salah satunya adalah penelitian di Amerika yang dilakukan oleh seorang muslim dari Mesir. Beliau meneliti pengaruh bacaan Al-Quran dalam pengobatan. Ternyata terhadap 202 orang yang diobati, Bapak Ibu sekalian, ya, 202 orang diobati dengan didengarkan bacaan Al-Quran, kemudian yang sebagian tidak, itu hasilnya berbeda. Ternyata lebih cepat sembuh orang yang ketika diobati itu sambil didengarkan bacaan Al-Quran. Setelah diteliti kenapa hal itu terjadi, ternyata Bapak Ibu sekalian, orang yang mendengarkan Al-Quran atau bacaan Al-Quran itu sarafnya yang asalnya tegang itu menjadi tidak tegang, ya, menjadi santai sarafnya. Nah, ketika saraf itu tidak tegang, ya, santai, itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, ketika daya tahan tubuh manusia itu naik, bagus, ya, imunitasnya bagus, maka penyakit itu mudah sembuh. Nah, jadi ini sebuah keajaiban Bapak Ibu sekalian, ketika kita sehari-hari itu sudah sering membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran dan sebagainya. Dan jauh-jauh hari kita sudah pernah mendengarkan ataupun membaca hadis berkaitan dengan itu, misalnya wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah, ya kan, yasluna kitaballah wa yatadarasunahu illa. Nah, di situ ada beberapa keutamaan yang kita dapatkan. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, ya, mempelajari, kecuali maka dijelaskan beberapa hal, ya kan. Azalat alaihim as-sakinah, ya, mereka diberikan ketenangan Bapak sekalian. Nah, jadi Rasulullah sudah jauh-jauh hari menjelaskan ketika kita mempelajari Al-Quran, membaca atau mendengarkan, kita akan diberikan ketenangan, ya. Ya, kemudian juga disebutkan hal-hal yang lain, misalnya disebut-sebut di depan para malaikat dan sebagainya. Nah, ini jauh-jauh hari semua sudah diberikan kepada kita, ilmu itu sudah diberikan kepada kita, tinggal kita Bapak Ibu sekalian diperintahkan untuk menambah ilmu itu, menuntutnya dengan cara hadir ke majelis ilmu, hadir ke majelis taklim, kemudian juga
dengan berbagai cara, ya kan, bisa dengan membaca dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dosa besar ke-17 ini hendaknya kita mulai bahwasanya di dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, kita sudah diberikan banyak sekali kenikmatan. Hal-hal yang dihalalkan itu sangat banyak sekali, ya kan? Yang diharamkan itu juga banyak, tetapi lebih banyak yang dihalalkan. Sebagaimana dalam makan dan minum, Bapak Ibu sekalian, kalau kita hitung lebih banyak hal yang dihalalkan untuk manusia daripada yang diharamkan. Ya, kalau dalam hal minuman yang kita ketahui, ya, yang sering kita dengar yang diharamkan adalah minuman keras. Nah, tetapi yang tidak keras, yang tidak masuk dalam kategori minuman keras, itu dihalalkan bagi kita dan itu jumlahnya sangat banyak sekali. Ada air putih, ya kan, ada teh, ada kopi, ya kan, ada sirup. Kalau dibuat kategori dan jenisnya itu sangat banyak sekali. Dan itu kalau manusia bersyukur sudah cukup, ya kan, tidak perlu mencari yang haram. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, manusia diberi ketertarikan kepada lawan jenis. Kalau laki-laki diberi ketertarikan kepada wanita, sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Ya, dijadikan senang dalam hati manusia itu apa? Dia tertarik kepada wanita. Ini adalah fitrah, ya, ini adalah fitrah. Sehingga ketika itu memang menjadi fitrah manusia, maka Allah memberikan rambu-rambu bagaimana caranya untuk menyalurkan fitrahnya itu, fitrah cinta kepada lawan jenis itu. Maka diberi rambu-rambu dalam Islam dengan cara pernikahan, ya. Boleh kan begitu, ya, kamu tertarik pada wanita boleh, tapi ada caranya. Apa caranya? Nikah. Kalau mau nikah bagaimana? Ya, satu ada calonnya gitu, ya, dalam Islam. Kemudian nanti ada izin dari walinya gitu kan. Kemudian nanti ada ijab kabul, ada 2 orang saksi dan sebagainya. Jadi ada caranya. Kamu boleh, ya kan, tertarik sebagaimana fitrahmu kepada wanita atau wanita kepada laki-laki, tetapi itu lakukanlah dalam bingkai pernikahan dengan cara-cara seperti ini. Sehingga apa Bapak Ibu sekalian? Sehingga ketika hal itu dilakukan akan terjadi ketenangan di dalam hati, ketenangan di dalam masyarakat. Dalam pernikahan misalnya, kenapa harus ada wali, gak boleh kawin lari gitu ya? Ya biar tenang kan, kita menghormati orang tua dan sebagainya. Hubungan selanjutnya juga enak karena kita ketika menikah nanti ada cucu, ya, bagaimana hubungan dengan mbahnya juga bagus. Nah, semuanya diatur di situ Bapak Ibu sekalian. Dan ketika itu dilakukan, ketenangan itu nanti banyak sekali. Misalnya ibu-ibu yang sudah menikah kemudian hamil, perutnya besar, itu nggak ada yang malu. Nah, ini dari sisi hal yang kecil, nggak ada yang malu, ya. Ibu-ibu yang sudah menikah kemudian hamil, perutnya besar, itu nggak ada yang malu. Berbeda dengan wanita yang perutnya besar tapi nggak ada suaminya, nggak nikah, itu pasti malu. Bahkan sebelum besar dihilangkan kan gitu, ya, diaborsi misalnya. Nah, dari sisi itu saja Bapak Ibu sekalian, kita sudah merasakan nikmatnya Islam, ya, nikmatnya berislam itu, ya. Jadi nggak ada ceritanya, ya kan, laki-laki perempuan menikah, ya, kemudian si wanita hamil, perutnya besar, kemudian malu jalan kemana-mana ditutupi atau disembunyikan, malah dikabarkan, alhamdulillah sudah hamil gitu, ya. Nah, ini dari sisi aturan Islam, jika kita lakukan Bapak Ibu sekalian, maka akan membawa ketenangan, kegembiraan dan sebagainya. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian ada, ya, selain yang sesuai fitrah itu, ternyata ada yang tidak sesuai fitrah. Apa itu yang tidak sesuai fitrah?
Nah, di sini adalah liwat. Nah, mungkin nanti bab sebelumnya atau bab yang sudah kita sampaikan itu ada juga yang tidak sesuai fitrah, itu perzinaan. Nah, perzinaan itu sama-sama laki-laki dan perempuan tetapi tidak melalui jalur pernikahan, itu juga menyimpang ya, karena nanti akan terjadi hal-hal yang merugikan, baik merugikan diri sendiri, merugikan orang lain dan sebagainya. Nah, kemudian di antara yang menyimpang juga Bapak Ibu sekalian dalam masalah fitrah, kecintaan atau ketertarikan laki-laki dan perempuan itu adalah yang disebut dengan liwat atau homoseksual. Liwat dalam bahasa Arab atau homoseksual dalam bahasa Arab itu disebut liwat. Nah, ini dinisbatkan Bapak Ibu sekalian kepada Nabi Nuh alaihi salam ya. Karena mereka yang pertama kali melakukan perbuatan tercela ini. Nah, bahkan ada penjelasan bahwa Bapak Ibu sekalian, Nabi Nuh itu khusus ya, dikirim kepada orang-orang yang melakukan penyimpangan seksual ini. Nah, jadi nggak neko-neko diutus untuk kaum-kaum yang lain, tapi khusus ya, diutus kepada kaum Sodom ya. Di dalam surat Al-A'raf 80 Bapak Ibu sekalian, ini bisa kita baca, wa luton id qala liqaumihi atatuna al-fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah atau keji itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu. Nah, jadi awal mula perbuatan menyimpang ini ya dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut atau kaum Sodom ini. Sebelumnya belum ada Bapak sekalian ya. Ya, jadi sebelumnya itu belum pernah terjadi, makanya dalam Al-Qur'an diabadikan ya tentang kejahatan mereka ini ya, kriminalnya ya. Masa bakokum biha min ahadin minal alamin ya, belum ada satu orang pun yang melakukan hal itu di dunia ini ya, kecuali kalian. Nah, ini sangat ngeri kalau kita baca literatur itu awalnya itu nggih guyon-guyon ya. Awalnya kaum Nabi Lut atau Sodom itu ya mereka normal, tapi guyon-guyon, oh aku tak coba menirukan wanita. Nah, yang dirubah yang pertama itu suaranya kalau laki-laki gede, kemudian dia guyon-guyon, coba saya tak menirukan suara wanita. Nah, jadi asalnya sederhana Pak, dari suara. Kemudian lama-lama coba saya tak memakai pakaian yang halus-halus, memakai pakaian sutra. Ya, laki-laki kan kasar, nah, dia nyoba memakai baju yang halus, pakaian sutroh. Nah, akhirnya mungkin perasaannya jadi halus Pak ya. Karena kayaknya halus, jadi bapak-bapak kalau pakai baju nggak usah yang halus-halus. Kalau ibu-ibu silahkan. Nah, itu asal mulanya ya sederhana gitu Pak. Kemudian setelah itu mereka mulai memakai cincin. Jadi hal-hal sederhana Pak. Jadi yang biasanya dipakai oleh ibu-ibu atau kaum wanita, si laki-lakinya itu pada nyoba ya, cincin ya, kemudian kalung, kemudian anting-anting ya kan, kemudian hiasan-hiasan wanita ya, kemudian berkembang dijadikan lomba siapa yang paling mirip dengan wanita itu yang menang, yang paling bagus. Nah, jadi ya seperti kalau kondisi seperti sekarang ini ya kayak banji Pak ya. Jadi banji itu kan make up dan sebagainya, sehingga kalau yang apa istilahnya tidak tahu, kadang-kadang kalau kita keluar kota di lampu merah itu kan ada itu, kalau nggak tahu dikiranya perempuan ya, padahal laki-laki gitu ya. Ya dimulai dari hal-hal seperti itu Bapak Ibu sekalian ya, sehingga terjadilah penyimpangan dalam masalah ini ya, dalam masalah ketertarikan. Asalnya dia normal tapi lama-lama menjadi
suka sesama jenis. Sehingga dikirimlah Nabi Nuh ya untuk mendakwai mereka. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran dan hadis perbuatan ini sudah dilarang ya, sudah sangat jelas larangannya. Kalau tadi sejarahnya, kalau pengertiannya ya laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, begitulah ya. Yang normal laki-laki suka terhadap perempuan ya, kemudian syahwatnya disalurkan melalui jalan yang benar. Nah, kalau homoseksual ini berarti laki-laki menyalurkan kepada laki-laki ya kan, perempuan menyalurkan kepada perempuan. Itu secara ta'rifnya atau pengertiannya. Kemudian dalam Al-Quran dan hadis, perbuatan ini Bapak Ibu sekalian sudah dilarang. Disebutkan bahwa perbuatan ini merupakan dosa yang lebih keji daripada perbuatan zina, sehingga Allah menyebutnya sebagai perbuatan keji atau fahisyah, dan pelakunya disebut sebagai orang yang melewati batas di dalam surat Al-A'raf 80 sampai 81. Nah, 81-nya lanjutannya tadi, innakum lata'tunar rijala syahwatan ya min dunin nisa bal antum qaumum musrifun. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melampiaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jadi kalau kita baca kisah Nabi Lot dengan kaumnya itu, Bapak Ibu sekalian, kaumnya itu tidak hanya satu dua yang tertarik seperti itu, tapi hampir seluruhnya, Bapak Ibu sekalian ya, hampir seluruh kaumnya itu sudah menyimpang semua. Sehingga ketika Allah mengutus dua malaikat yang dalam rupa manusia yang sangat tampan ya, sangat tampan, dua tamu itu datang ke rumahnya Nabi Lut, ternyata langsung diikuti. Jadi kaum Nabi Lut langsung gerombol, wah ayo gitu ya, langsung bareng-bareng. Hatta dalam Al-Quran dijelaskan seorang wanita tua di rumahnya, yaitu istri ya dari Nabi Lut, itu ternyata juga mendukung perbuatan liwat itu ya. Dengan cara apa? Ngasih tahu ya, ada tamu cakep-cakep gitu kan. Nah, jadi tidak hanya satu dua, tapi sudah satu kaum, Pak ya. Wah, akhirnya Nabi Nuh marah-marah ya. Kalau saya punya kekuatan tak habisi semua kamu kan gitu ya. Nah, tapi Nabi Nuh lemah, tidak punya kekuatan, tidak punya pasukan. Nah, akhirnya tamunya tadi, dua malaikat tadi bilang, tenang, saya ini malaikat utusan dari Tuhanmu. Nah, nanti habis subuh ini dihancurkan. Gitu ya. Akhirnya Nabi Lut tenang hatinya ya. Pokoknya kamu tenang saja, mereka nggak akan bisa menyakitimu. Nah, kamu sekarang siap-siap untuk pergi kan gitu ya. Akhirnya kan disuruh pergi, kemudian malam subuhnya kan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk wanita tua tadi atau istrinya tadi ya. Karena apa? Karena dukung, bukan karena dia ikut-ikutan melakukan liwat ataupun kalau perempuan sama perempuan lesbi, bukan karena melakukan itu, tapi karena dia secara pemikiran itu mendukung, secara program mendukung ya kan. Nah, akhirnya juga kena azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka di sini disebutkan yang pertama tadi, waluton itqala liqaumi atatunal fahisyah. Jadi perbuatan itu termasuk perbuatan yang keji. Kemudian yang terakhir, antum qaumun musrifun ya, termasuk kaum yang melampaui batas, melewati batas. Nah, sehingga perbuatan liwat disebutkan oleh para ulama merupakan dosa yang lebih keji daripada zina. Nah, nanti ada penjelasannya ya. Kalau zina itu laki-laki masih tertarik pada wanita ya kan? Nah, kalau liwat ini sudah nggak tertarik, tertariknya kepada sesama jenis. Nah, ini lebih
lebih keji kan gitu ya. Fitrahnya sudah, istilahnya sudah mati, sudah nggak ada fitrah tadi, fitrahnya sudah rusak sekali kan. Kemudian juga dalam ayat lain Bapak Ibu sekalian, ini dijelaskan tentang siksanya ya, setelah didatangi 2 utusan ya. Kemudian subuhnya itu di dalam surat Hud 82-83 jelaskan falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayya hijaratan min sijil mangdud ya, min sijilim mangdud musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya minadh dhalimina biba'id ya. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut ini yang di atas ke bawah, balik Pak ya, ngeri sekali, yang di atas di bawah. Jadi yang asalnya misalnya rumah jadi hilang rumahnya ya kan? Kemudian dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar ya. Jadi ini sangat ngeri sekali, hujannya dari batu, batunya terbuat dari tanah, kemudian yang terbakar panas, dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Rabbmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang dolim. Nah, akhirnya dihabisi semua sekalian ya. Jadi orang kaum Nabi Lot atau kaum Sodom itu akhirnya dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah diutus Rasul, diajak bertaubat. Bahkan Nabi Nuh bilang, kalau kamu memang ingin menyalurkan apa istilahnya hasratmu, ini saya punya anak-anak perempuan ya, silahkan kamu pilih, kamu nikahi ya dengan cara yang benar, tapi tidak mau ya, sudah digitukan ya. Akhirnya apa? Dibalik ya, istilahnya negerinya dibalik, yang bawah jadi atas, atas jadi bawah, kemudian masih dihujani batu yang panas. Akhirnya mati semua kecuali Nabi Lot dan pengikutnya, beberapa pengikutnya yang disuruh pergi tanpa menoleh ke belakang. Nah ini ternyata Bapak Ibu sekalian, meskipun sudah habis, nah, namanya pemikiran atau ideologi itu masih ya kan. Sehingga pada zaman Rasulullah itu, Rasulullah ketika di Madinah pernah melihat seorang laki-laki yang perbuatannya mirip banji. Nah, itu Rasulullah pernah melihat. Akhirnya dilihat gelagatnya, kok ini kok seperti banji. Kemudian apa? Kemudian dia menyukai laki-laki yang kekar, yang mujahid itu disukai Pak, didekati. Nah, kemudian ketika yang disenangi itu mau nikah, wah dia buat goro-goro ya. Buat goro-goro, buat masalah. Misalnya dikisahkan itu si mujahidnya itu mau menikah, nah dia kebetulan menyukai wanita yang gemuk. Nah, jadi ada ceritanya gitu kan. Nah, kemudian si banji buat berita, wah nanti kamu tak carikan wanita yang lipatan perutnya itu 8, berarti gemuk banget tuh ya. 1-2 aja udah gendut ya, dia bisa menyarikan yang 8. Nah, akhirnya wah ini nggak bener ini kalau orang ini dibiarkan, akhirnya diusir. Orang itu jangan boleh di sini. Nah, keluarkan dari Madinah. Nah, itu menunjukkan nggak boleh kita berteman Pak, berteman aja nggak boleh kalau bisa gitu kan. Diusahakan jangan berteman karena itu bahaya, itu penyakit ya, penyakit. Apalagi kalau sekarang kita lihat di Indonesia itu kan artis-artis itu kan kalau bisa menirukan wanita itu malah dianggap hebat kan ya, atau dianggap lucu. Nah ini kan aneh Pak ya, jadi bahaya di fitrah manusia, fitrah kita yang lurus ini sedikit demi sedikit itu dia apa? Dihilangkan ya. Bahkan tidak hanya lewat hiburan, di dunia kampus juga Bapak Ibu sekalian, kalau kita mempelajari itu kan sudah banyak yang mendukung LGBT kalau di Indonesia ya terkenalnya kan, lebih mendukung LGBT dengan
menukil ayat-ayat Al-Quran, katanya yang dalam Al-Quran itu apa istilahnya yang disebut hanya berpasangan gitu kan. Jadi dia hanya menukil sembarangan ya, tidak disebutkan gendernya apa. Nah, tapi Allah menjadikan kamu berpasang-pasangan. Nah, padahal kalau dipelajari di dalam ayat maupun hadis yang lain jelas ya kan, fitrahnya manusia ya laki-laki dengan perempuan, tapi mereka berusaha mengaburkan ya, berusaha untuk mengaburkan fitrah yang lurus ini. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di Indonesia sudah mulai, bahkan kalau kita mau melihat itu pasti ada tokoh-tokoh itu. Misalnya dalam film anak itu kan, si Upin itu kan ada yang namanya Kak Saleh itu kan, karakternya gitu ya. Nah, ini bahaya ini. Kalau anak-anak nggak tahu kan malah dikira lucu ya, lucu banget ya gitu ya. Nah, padahal itu berusaha tadi ya menyimpangkan fitrah yang lurus. Kemudian dalam acara-acara yang lain juga banyak hal yang seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis Ahmad Al-Hakim Al-Baihaqi, kemudian hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani, Rasulullah bersabda di sini an Ibni Abbas radhiyallahu an ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ya, sungguhnya Nabi bersabda, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih ya untuk selain Allah. La'anallahu man ghayyara tuhumal ardi. Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. Wa la'anallahu man kamahul a'ma anis saili ya. Allah melaknat orang yang menyesatkan orang buta dari jalan. Wa la'anallahu man sabba walidahu ya. Allah melaknat orang yang mencaci bapaknya. Wa la'anallahu man tawalla ghaira mawalihi ya. Allah melaknat orang yang menisbatkan diri kepada bukan maulanya. Nah, kemudian di akhir hadis ini 3 kali diulangi. Wa la'anallahu man amila amala qaumi Lut, wa la'anallahu man amila amala qaumi Lut, wa la'anallahu man amila amala qaumi Lut. Nah, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut 3 kali. Ya, di sini disebutkan 3 kali. Artinya ini ditekankan betul-betul. Ya, Allah melaknat ya kan amalan kaum Nabi Lut. Sekaligus ini Rasulullah mengabarkan bahwa ideologi atau kecenderungan ini akan selalu ada sampai kiamat. Makanya diingatkan ya, diingatkan wa la'anallahu man amila amala qaumi Lutin. Nah, nanti sebabnya kalau dalam ilmu kesehatan itu setidaknya ada 3 kalau dalam ilmu kesehatan ya. Misalnya kecenderungan, waktu kecil sudah cenderung seperti misalnya laki-laki cenderung seperti perempuan. Kemudian apa? Yang kedua karena lingkungan misalnya ya. Dia berada di lingkungan yang seperti itu misalnya, akhirnya dia bisa berubah. Kemudian karena kejadian atau kasus misalnya. Ketika kecil dia katakanlah disodomi, akhirnya dia besar-besarnya balas dendam misalnya. Nah, kalau dalam ilmu kesehatan diantara sebabnya itu Bapak Ibu sekalian, sehingga memang akan terjadi ya, sehingga diingatkan man wala'anallahu man amila amala qaumi Lutin. Kemudian secara ijma Bapak Ibu sekalian, kesepakatan ya, itu perbuatan liwat diharamkan sebagaimana dikatakan Imam Ad-Dahabi dalam kitab Al-Kabair ini, bahwa kaum muslimin telah sepakat bahwa liwat termasuk dosa besar yang telah diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini ya sudah jelas diharamkan.
Ya, kaum muslimin telah sepakat bahwa liwat termasuk dosa besar yang telah diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau di Indonesia orang-orang yang berpikiran liberal berusaha untuk membolehkan, bahkan ada tokohnya itu yang diberi penghargaan dari Amerika sebagai wanita yang pemberani, karena dia mengusulkan perkawinan itu tidak harus laki-laki perempuan. Nah, sehingga dikasih penghargaan dari Amerika. Kalau kita baca di istilahnya buku-buku liberal, kita akan temukan seperti itu, pendapat-pendapat yang berusaha mengaburkan tentang larangan dari liwat ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kenapa dosa liwat itu lebih besar daripada dosa pembunuhan? Kalau tadi lebih besar dari dosa zina, kemudian saya sampaikan di sini bahwa dosa liwat ini Bapak Ibu sekalian lebih besar daripada dosa pembunuhan. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ad-Da' wa Dawa menjelaskan bahwa dosa liwat lebih dahsyat daripada dosa pembunuhan. Dosa liwat setingkat di bawah dosa syirik. Sebabnya yang pertama, ya, mereka melakukan dosa baru yang tidak pernah dilakukan manusia sebelumnya. Jadi kaum Nabi Lot tadi, ya, dosa mereka lebih besar daripada pembunuhan. Karena apa? Dia melakukan dosa baru, belum ada. Kalau pembunuhan kan sudah ada, ya kan, dilakukan oleh anak Nabi Adam, ya, Qabil Habil itu, ya, kasus itu. Nah, ketika manusia melakukan kejahatan berarti mereka hanya niru. Nah, tetapi untuk liwat ini Bapak Ibu sekalian, ternyata belum pernah ada, belum pernah dilakukan manusia. Sehingga kaum Nabi Lot ataupun orang-orang yang melakukan hal itu berarti dia melakukan dosa baru yang tidak pernah dilakukan manusia sebelumnya. Nah, berarti dia melebihi tadi, ya, dosanya lebih besar daripada dosa membunuh. Allah mengazab mereka dengan azab yang juga belum pernah Allah turunkan kepada kaum-kaum sebelum mereka. Nah, ini jadi dosanya itu belum pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya, ya. Kemudian azabnya juga seperti itu Bapak Ibu sekalian, ya. Belum pernah, ya, azabnya itu diturunkan kepada kaum-kaum sebelum kaum Nabi Lot tadi. Waluton idqala liqaumihi atattunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Nah, inilah yang menjadikan dosanya itu lebih besar dari pembunuhan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, diturunkan berbagai azab dalam satu kurun waktu, ya. Jadi dalam satu kurun waktu, satu waktu itu azabnya bareng-bareng. Yang pertama, Allah balikkan tempat tinggal mereka, jadi hilang, ya. Tempat tinggalnya dibalikkan, hilang, ya kan, bangunannya hilang, jadi di bawah. Dan ini bisa kita saksikan beberapa kejadian yang ada di Indonesia, ya. Bagaimana tanah itu bisa berjalan, bagaimana ketika gempa itu memang hilang, rumahnya hilang, memang nggak ada bekasnya, sehingga bagian atasnya menjadi di bawah dan sebaliknya. Kemudian Allah hujani mereka dengan batu yang keras. Nah, ini jadi sudah dibalik terus dihujani dengan batu yang keras tadi, yang panas tadi. Nah, dua azab ini dalam waktu bersamaan Bapak Ibu sekalian belum pernah ditimpakan kepada kaum sebelumnya, belum ada, ya. Kalau zaman Ka'bah mau dihancurkan, nah itu kan cukup diturunkan Tayron ababil, ya kan, burung yang menurunkan batu panas satu tok. Nah, tapi kalau ini dua, ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, tidak ada pilihan hukuman. Maksudnya bagaimana? Hukuman bagi pelaku liwat di dalam Islam adalah hukuman mati. Tidak ada pilihan hukuman lain sebagaimana orang yang membunuh.
dosa pembunuhan yang oleh Allah diancam hukuman neraka masih ada kemungkinan selamat dari hukuman mati atau kisos jika dimaafkan oleh keluarga korban. Nah, misalnya ada pembunuhan, kalau keluarganya memaafkan si pembunuh, Bapak Ibu sekalian, dalam Islam loh ya. Kalau dalam hukum Indonesia ya tetap dihukum ya, tetap dihukum, misalnya di penjara. Nah, tapi dalam Islam kalau ada pembunuhan kemudian keluarga memaafkan si pembunuh, maka dia bisa bebas. Bebas dari apa? Satu ya, bebas dari hukuman mati atau kisos. Sedangkan pelaku homoseks di dalam Islam hukumannya hanya satu, yaitu hukuman mati. Nah, jadi kalau pelaku liwat hukumannya satu aja, nggak ada pilihan. Nah, kalau pembunuhan, nah itu ada pilihan. Kalau dimaafkan ya berarti dia bebas hukuman, kalau nggak dimaafkan ya dihukum mati. Nah, jadi lebih besar di sini, lebih berat hukuman dari liwat karena tidak ada pilihan. Hukuman pelakunya dalam Islam bagaimana? Sebagaimana di sini dijelaskan Bapak Ibu sekalian dalam hadis Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, hadis sahih an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang kamu dapatkan melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah pelaku dan orang yang diperlakukan. Nah, maksudnya dua orang yang memang terdapat penyimpangan seksual tadi, ya, baik pelaku maupun yang berperan sebagai laki-laki maupun berperan sebagai wanita. Jadi sama-sama laki-laki tapi perannya berbeda, itu bunuhlah semua. Faqtulul fa'il wal maf'ula bihi. Ya, bukan korban ya. Kalau korban kan memang dia tidak ada keinginan. Nah, caranya ada 3 pendapat Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah hukumnya dibunuh. Nah, cara bunuhnya bagaimana? Ternyata dalam Islam ini Bapak Ibu sekalian ada 3 cara. Nah, ini kita sampaikan ya. Bagaimana caranya ini ya? 1, ini jangan bilang ngeri dulu ya. Karena sudah menyimpang dari fitrah, lebih ngeri lagi ya. 1, dinaikkan di atas bangunan yang paling tinggi pada suatu negeri, kemudian dilemparkan ke bawah sambil dihujani dengan batu. Dan ini adalah pendapatnya Ibnu Abbas dan Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Nah, jadi sudah sepakat hukumnya dibunuh. Nah, caranya itu berbeda-beda. Yang pertama, dicari misalnya di satu desa paling dhuwur mana ini bangunannya, gitu ya, ngeri ya, bawa ke atas, gitu ya, terus dilempar ke bawah sambil diantemi. Ini ngeri ya. Kalau di Indonesia ini kriminal ini, kriminal ini kan gitu ya. Nah, tapi itulah dalam Islam untuk melindungi fitrah manusia. Jangan sampai orang itu berpikiran seperti itu. Wis normal-normal dikasih nikmat yang banyak masih nyari yang nggak normal. Nah, makanya dikasih istilahnya hukuman yang berat. Yang kedua, yang tadi dari tempat yang tinggi masih dilempar batu. Yang kedua, dilemparkan dari atas tembok. Dan ini adalah pendapatnya sahabat Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Nah, nggak usah tinggi-tinggi, pokoknya dikira sekiranya mati, Pak, ya, dilempar gitu ya. Yang ketiga berkata Al-Munziri, hukuman yang melakukan liwat adalah dibakar dengan api. Ya, ini yang ngeri, Pak ya. Ini adalah pendapat sahabat Abu Bakar, Ali, Abdullah bin Jubair dan Hisham bin Abdul Malik sebagaimana dalam kitab Ad-Darori Al-Mudkhiyah. Nah, yang ketiga caranya dibakar dengan api.
Ini menunjukkan bahwa perbuatan ini memang sangat bahaya, sangat kriminal. Maksudnya perbuatan sodominya itu. Karena apa? Nah, ini kita jelaskan. Karena liwat adalah salah satu bentuk kriminal yang paling berat dan termasuk dosa yang paling menjijikkan. Hewan saja masih tertarik kepada yang beda jenis. Ayam masih jago, masih mencari babon, ya kan? Kambing laki-laki, kambing kok laki-laki, jantan lah ya. Masih tertarik pada kambing betina, sapi, kerbau, ya kan? Hewan saja masih tertarik kepada lawan jenisnya. Nah, kok ada manusia yang tertarik kepada sesama jenis, berarti lebih hewan dari hewan kan itu ya bahasanya. Sudah menyimpang sehingga apa? Sangat di sini sebutkan paling menjijikkan. Sehingga Allah pun menyiksa pelakunya dengan siksaan yang tidak ditimpakan kepada umat manapun. Nah, seperti para ulama tadi sampai berpendapat dengan membakar, ini kan sebenarnya dalam Islam nggak boleh, ya kan? Tetapi karena memang perbuatannya itu sangat menyimpang, nggak pernah dilakukan oleh manusia, ya, yang lain, akhirnya hukumannya juga berbeda. Nah, dalam Islam bunuh semut atau bakar semut, bakar makhluk hidup istilahnya itu kan dilarang, menyiksa dengan membakar. Nah, tetapi karena perbuatan liwat ini sudah begitu bahayanya, maka ada tadi ulama yang berpendapat hukumannya dibakar wae, gitu ya. Kemudian liwat merupakan penyakit yang menyimpang dari fitrah yang lurus. Jadi benar-benar sudah menyimpang, menunjukkan ketidakberesan akal pelakunya. Jadi akalnya sudah tidak beres, bagaimana yang kita jelaskan tadi ya. Hewan saja masih tertarik pada yang betina atau laki-laki jantan ke betina, betina ke jantan. Nah, kemudian lemahnya keimanan. Nah, berarti imannya memang sangat lemah ya. Dan jelas dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hukumannya sangat besar sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, masih jam 5.17 tapi sudah terakhir ya. Karena subuhnya maju ini ya. Ada cara bertobatnya sebagaimana cara-cara tobat yang lain. Jadi memang sebelum orang yang melakukan itu sebelum meninggal masih diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Ya syaratnya sebagaimana istilahnya syarat tobat secara umum. Kenapa dikasih cara bertobat ini? Karena memang hukuman tadi yang kita sebutkan tidak bisa kita lakukan sendiri, Pak. Misalnya di kampung ada banjir, terus kita bawa ke atas bangunan, kita jatuhkan, itu nggak bisa. Nah, nggak boleh itu, kita dihukum ya kan di Indonesia, nggak boleh ya, kecuali memang negerinya atau negaranya sudah menerapkan hukum Islam. Nah itu silahkan bisa. Nah, kalau suatu tempat belum paham Islam, belum menerapkan Islam, itu nggak bisa, sehingga boleh jadi orangnya di dunia ya tidak mendapatkan hukuman. Nah, tapi dalam Islam masih diberikan solusi, boleh tobat ya. Karena nggak ada yang menjatuhkan hukuman, karena tidak ada negeri Islam atau tidak ada hukum Islam yang diterapkan di negara kita misalnya ya. Nah, maka caranya bertobat ya seperti ini. Satu, ya ikhlas bertaubat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau ada orang yang sudah sadar ya harusnya bertaubat. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan tersebut, termasuk teman-temannya itu harus ditinggalkan ya. Kemudian yang keempat, bertekad untuk tidak kembali ke perbuatan dosa tersebut ya. Kemudian yang kelima, tobat tersebut dilaksanakan pada saat tobat masih diterima. Artinya ketika nyawanya belum sampai tenggorokan, kemudian matahari belum terbit dari
barat, maka tobatnya masih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga PR-nya bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian, adalah satu, ya, menjaga diri kita, keluarga kita dari perbuatan ini. Bagaimana bisa kita jauhi, kita jelaskan kepada keluarga kita. Kemudian tentu saja kita berusaha mendidik anak-anak kita sesuai dengan fitrahnya. Ya, laki-laki ya dididik sesuai dengan pendidikan laki-laki, ya kan, termasuk suara, baju, hobi misalnya. Nah, kita arahkan sesuai dengan laki-laki. Yang perempuan juga seperti itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita arahkan, ya kan, pakaian ataupun hobinya tadi sesuai dengan fitrahnya sebagai perempuan. Ya, karena itu penting, jangan sampai nanti anak laki-laki, ya, dari kecil suka boneka, sampai besar masih suka boneka. Nah, kalau masih kecil masih dimaklumi, tapi kalau udah besar kok masih suka boneka, masih suka sifat-sifat kewanitaan, nah itu harus kita didik yang benar. Karena pernah pada zaman istilahnya sebelum penaklukan Al-Quds, itu ada seorang yang menyiapkan anaknya itu sebagai mujahid, ya, disiapkan sebagai mujahid untuk ikut berperang membebaskan Al-Quds. Nah, suatu hari dia melihat anaknya itu main-main sama anak perempuan, ya, kemudian sukanya pakai boneka, akhirnya dilarang sama bapaknya. Kamu itu, wah, gitu kan, ya, saya siapkan untuk menjadi mujahid yang akan membebaskan Palestina, akan membebaskan Al-Quds waktu itu, ya. Maka kamu nggak pantas mainan sama anak-anak perempuan, kamu mainan boneka. Harusnya udah mainan ini pedang, gitu ya. Jadi orang tua berusaha meluruskan. Kemudian yang berikutnya di lingkungan, Bapak Ibu sekalian, kalau di lingkungan memang kita temukan orang yang seperti itu, ya kita doakan semoga kembali ke jalan yang benar, kembali ke fitrah yang benar. Kemudian kalau kita tidak bisa dakwai, ya jangan dekat-dekat. Nah, kalau kita dakwai kan kudu mampu, jangan sampai terpengaruh, ya, itu syaratnya. Kita jamin kita tidak terwarnai. Nah, tapi kalau kita belum bisa menjamin bahwa kita ini nggak bisa terwarnai, iman kita masih lemah, ya wes, nggak usah dekat-dekat. Nah, khawatirnya malah terpengaruh. Itu kalau di lingkungan. Kemudian secara pemikiran, ya bagaimana kita tidak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran orang liberal yang berusaha untuk mengkaburkan masalah ini, ya. Sehingga kita harus selalu rajin dekat dengan para ulama, ya kan, rajin ke majelis ilmu, ya, kemudian rajin belajar, ya, membaca Al-Quran, baca hadis Rasulullah dan sebagainya. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian materi pada pagi hari ini tentang liwat ataupun dosa homoseksual. Untuk selanjutnya kita buka tanya jawab jika ada. Monggo. Ada, Pak. Monggo, Pak, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ustadz menyampaikan secara ilustrasi sesama jenis itu dilarang untuk mencintai. Sekarang yang kita tanyakan, Pak, batasan-batasan mencintai itu seperti apa? Mungkin saya sama Pak Fauzan itu akrab, apakah seperti ini kita juga termasuk bisa-bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Jadi batasnya apa? Batasnya tadi itu tertarik, Pak. Ya, tertarik, maksudnya tertarik itu dalam rangka menyalurkan dorongan seksual, ya. Jadi kalau kita dekat atau punya teman seperti ini, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, berjabat tangan atau gandengan, tidak masalah, Pak, asal tidak ada ketertarikan untuk menyalurkan itu tadi, Pak. Jadi itu biasa, maksudnya pertemanan biasa, ya. Nah, yang dimaksudkan di sini itu memang tertarik untuk menyalurkan
dorongan seksualnya tadi ya. Kalau ciri-cirinya ya kalau saya nggak pengalaman jadi tidak tahu bagaimana gitu ya. Tapi bisa dilihat dari tingkah laku Pak ya, tingkah laku misalnya kalau orang yang sudah menyimpang itu kan pasti ini Pak ya. Ya pasti ada yang berperan tadi Pak. Misalnya laki-laki dia berusaha memperlihatkan sifat-sifat wanita, nah, itu ya. Jadi intinya kalau pertanyaan tadi batasannya itu Pak ya, batasannya ketertarikan untuk menyalurkan seksualnya. Kalau kita nggak ada pikiran ke situ berarti masih normal, teman biasa ya kan, salaman, sepedaan bareng, ngaji bareng ya nggak masalah. Itu Pak ya. Ada lagi kan? Kalau masih ada. Oh, nggih monggo Pak. Sekarang kan eranya kan modern. Sekarang banyak yang itu karena transgender. Dan hukumnya apa kalau kurang melakukan transgender ini? Transgender artinya dua. Dia lahir sebagai perempuan. Karena mungkin kelainan gen akhirnya dewasanya dia ingin operasi gitu lah. Operasi kelamin yang menjadi laki-laki karena mungkin dari lahirnya dia itu gennya sudah lain gitu. Nah itu hukumnya gimana? Dia operasi ganti kelamin. Oh iya. Baik. Jadi ada kecenderungan sejak kecil kemudian besar-besar punya uang Pak ya. Kalau nggak punya uang ya bisa ya diubah kelaminnya ya, laki-laki dirubah jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Ya hukumnya nggak boleh Pak ya, karena itu tidak ada apa istilahnya keturunan ya kan, nggak bisa melahirkan ya. Kalau dirubah kan nggak bisa Pak ya. Nah berarti itu akan memutus keturunan manusia ya, sehingga tidak dibolehkan. Kemudian juga pastinya akan menimbulkan penyakit kan begitu ya, ya penyakit kejiwaan tadi, kemudian ya sesuatu yang tidak normal itu kan ya akan menyebabkan banyak masalah, tidak sesuai dengan fitrahnya. Apa? Iya, berarti termasuk dalam dosa besar, wis jatahe ngono malah diganti ya. Berarti perlunya itu tidak menyalahkan takdir. Karena kecenderungan Bapak Ibu sekalian itu kan bisa dirubah. Sifat orang itu bisa dirubah. Misalnya kita ini kalau kerja atau apa itu kan ada tes. Misalnya tes Stephen itu karakter manusia. Ini kamu karakternya begini. Kamu orangnya suka ngomong, cocok marketing. Kamu ini teliti, cocok jadi akun apa ngitung duit gitu kan. Itu sebenarnya bisa dirubah. Dengan apa? Dengan lingkungan, dengan didikan. Jadi orang yang apa istilahnya diem itu kalau dirubah ingin jadi marketing ya disekolahkan, atau minimal sehari kamu harus ketemu satu orang silaturahmi, itu nanti lama-lama nggak pendiam Pak. Nah jadi memang sifat dasar itu bisa dirubah, sifat manusia itu dengan cara dilatih tadi. Nah, kan ada kisah-kisah orang itu pendiam tapi jadi pengusaha sukses. Ketika ditanya caranya gimana, kamu itu menengan ya, ngomong sama orang aja nggak berani. Iya, lah kok bisa? Akhirnya iya, setelah saya putuskan jadi pengusaha itu, saya wajibkan diri saya sehari harus silaturahmi ke satu orang, pokoknya harus ketemu ngobrol gitu. Akhirnya nggih berani ngomong dan sebagainya. Nah, artinya kecenderungan yang tadi itu nggak usah dioperasi, harus dirubah. Nah, inilah pentingnya ilmu, karena kalau dia nggak punya ilmu kan ini kan sudah takdirnya, ini nyalahkan takdir ya kan. Ya, padahal bisa dirubah, ya bisa dirubah. Akhirnya karena nggak punya ilmu ya tadi ujung-ujungnya ke operasi. Nah ini, nah untuk min dalik. Nah itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ada
apa istilahnya, fungsi yang tidak bisa digantikan atau manfaat ataupun tujuan, yaitu melestarikan keturunan manusia jika itu dilakukan. Sehingga itu termasuk apa istilahnya, kriminal dalam Islam, ya kan. Kriminal itu berarti sudah dibuat seperti ini agar punya keturunan dan sebagainya, kok malah apa istilahnya dirubah. Nah itu. Baik Pak, ada lagi Pak? Bapak Ibu atau tidak ada, dirasa cukup, kita cukupkan. Bapak Ibu sekalian, demikian kajian kita pada pagi hari ini tentang liwat ataupun dosa besar yang ke-17, yaitu menyukai sesama jenis. Sehingga kita tekankan, mari kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan fitrah yang lurus. Sehingga bapak-bapak kalau suka pada ibu-ibu itu silahkan, ya kan, bahkan ibadah, ya kan, sebagaimana dalam sabda Rasulullah, ada 3 permainan yang dapat pahala, kan gitu ya, selain memanah, berkuda, itu satu lagi, yaitu apa, laki-laki atau suami, ya kan, guyonan sama istrinya, ya kan, guyonan sama istrinya itu dapat pahala. Kemudian juga habis isya itu sunahnya tidur, nggak boleh begadang gitu kan, kecuali jogo misalnya ya. Atau tadi suami, ya kan, guyonan sama istri. Jadi hal-hal yang seperti itu silahkan kita nikmati, kan gitu ya. Jangan si suami ya jangan apa istilahnya males, si istri juga jangan males, wah ngapa toh dadak ngono kayak cah cilik, jangan. Tapi itu memang fitrah kita yang lurus, maka dinikmati saja, kan gitu kan. Nggak usah malu ada anak-anak, enggak, justru anak-anak diajarkan nanti sama pasangan itu apa, kita itu suka guyon, ya kan, suka apa istilahnya nggak kaku dan sebagainya. Nanti anak-anak juga paham kan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, intinya seperti itu. Jadi Allah itu senang kalau kita itu tidak apa istilahnya tidak maksiat. Nah, cara agar kita nggak maksiat itu ya taat. Taat itu apa ya? Dengan cara-cara yang dimubahkan, yang dihalalkan. Itu kalau kita lakukan, berarti otomatis kita meninggalkan hal yang diharamkan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, majelis kita pada pagi hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.